Apa kabar Mirsa? Bertemu lagi bersama saya Yusli Hayanti dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Menanggapi isu mikrofon anggota DPR RI yang mati saat berbicara pada rapat paripurna pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, pimpinan DPR RI mengklarifikasi mikrofon akan otomatis mati setelah 5 menit. Dalam konferensi pers di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin mengatakan durasi penggunaan mikrofon untuk berbicara selama 5 menit dalam rapat diatur dalam Tata Tertib DPR RI Pasal 312 dan Pasal 314. Aziz membantah isu yang beredar jika pimpinan DPR RI tidak memberikan kesempatan kepada anggota DPR RI untuk menyampaikan pendapat saat rapat paripurna tersebut. Karena itu sudah diatur di dalam Tata Tertib DPR. Sehingga pada saat dia 5 menit berjalan, dia otomatis mic itu otomatis off, begitu, mati. Sehingga tidak ada pembatasan menyenggang demokrasi daripada salah satu sahabat saya dari fraksi tertentu yang seolah-olah kami membatasi atau tidak. Terkait pembatasan perwakilan fraksi yang berbicara dalam rapat paripurna DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin mengatakan jumlah pembicara ditentukan secara proporsional. Adapun dalam rapat paripurna saat itu, perwakilan fraksi Partai Demokrat DPR RI telah diberikan pada 4 orang, sehingga mekanisme dalam tata tertib DPR RI perlu ditegakkan demi kelancaran rapat tersebut. Sudah 4 dari fraksi Partai Demokrat kami berikan alokasi untuk waktu, sehingga kalau dikali 5 menit, dia akan bertotal 20 menit. Nah, sehingga mekanisme ini kami tegakkan. Bondan dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Menanggapi larangan warga negara Indonesia untuk masuk ke Malaysia, Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah mengevaluasi penanganan COVID-19 dalam negeri. Komisi 1 berharap larangan ini menjadi pemicu peningkatan pengawasan dan pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Ditemui di Gedung Nusantara 2 Kompleks Parlemen Senayan, anggota Komisi 1 DPR RI Juniko BP Siahaan menilai, sikap negara Malaysia yang melarang warga negara Indonesia masuk ke Malaysia merupakan bentuk proteksi terhadap kesehatan warga negaranya. Niko berpendapat, keseriusan pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 tentu akan menjadi penilaian khusus dari negara lain terkait keamanan jalur keluar masuk internasional. Mereka, justru kita yang harus berkaca gitu, apa yang kurang kita laksanakan. Kalau menurut saya, ini saatnya kita lebih serius lagi melakukan penanganan terhadap pemutusan rantai COVID ini. Ini yang harus kita sosialisasikan sebaik mungkin. Setiap kepala daerah punya otoritas. Anggota Komisi 1 DPR RI Dev Akbar Syafiq Karno mengungkapkan, menyikapi larangan masuk WNI ke negara Malaysia, pemerintah akan mengusahakan jalur khusus bagi calon pekerja migran tujuan Malaysia. Ya, pertama kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia ataupun negara lainnya, Singapura kah, ataupun Thailand yang lain-lain lah. Ya, mungkin kita bisa mulai dengan ASEAN lebih dahulu, ya karena kita sudah ada komunikasi yang erat gitu. Nah, dengan itu memastikan agar ada pergerakan orang dan juga ada pergerakan ekonomi. Amita Dandwi, TVR Parlemen melaporkan. BAKN DPR RI menilai penyaluran subsidi energi khususnya BBM jenis premium harus diperbaiki. Temuan di berbagai daerah membuktikan BBM bersubsidi justru dinikmati kalangan masyarakat yang mampu. Dalam kunjungan kerja spesifik Badan Akuntabilitas Keuangan Negara BAKN DPR RI ke Kota Sukabumi, Jawa Barat, Wakil Ketua BAKN yang juga menjadi Ketua Tim Kunjungan, Ahmad Syaiqo menilai, subsidi energi di lapangan tidak tepat sasaran. Di Sukabumi misalnya, supir angkutan umum harus mengantri untuk mendapatkan BBM bersubsidi, bersaing dengan kendaraan pribadi yang jumlahnya lebih banyak. Pada bahan bakar bensin ya, ternyata ini belum terlalu tepat ya. Kenapa? Karena tadi para supir angkot harus bersaing dengan kendaraan-kendaraan pribadi yang harusnya ada sebagian yang menggunakannya harusnya bukan bensin gitu. Ketua BAKN Marwan Cikasan menjelaskan,
BHKN menemukan masih banyak subsidi bahan bakar minyak yang tidak tepat sasaran di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya penggunaan subsidi BBM premium. Bahan bakar yang seharusnya digunakan untuk masyarakat tidak mampu, nyatanya justru lebih banyak digunakan masyarakat yang mampu. Kalau kita bicara akuntabilitas kan termasuk salah satu tepat sasaran kan. Kalau dari berbagai macam tempat yang kita kunjungi kan masih banyak potensi-potensi subsidi kita tidak tepat sasaran. Contoh tadi saya katakan di Sukabumi dan transportasi. Yang pribadi menikmati subsidi, sementara yang masyarakat yang harus mendapatkan subsidi tidak bisa menikmati. Dari Sukabumi, Mustaqim, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 3 DPR RI yang menyoroti maraknya peredaran narkoba di Yogyakarta. Setelah jeda berikut. Tingginya angka kasus perdagangan obat terlarang atau narkoba di Provinsi Yogyakarta, Komisi 3 DPR RI meminta kepolisian fokus memberantas peredaran narkoba khususnya di saat pandemi. Dalam kunjungan spesifik Komisi 3 DPR RI ke Provinsi Yogyakarta, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir mengatakan, Komisi 3 DPR RI meminta kepolisian, BNN, dan Kejaksaan tetap fokus pada perkembangan penanganan narkoba di saat pandemi COVID. Ada dua hal itu dan kami memang masih menemukan banyak sekali anak-anak muda kita, banyak sekali calon-calon penerus bangsa kita yang terjerumus dengan narkoba di sini. Nah, itulah kami mengadakan rapat, kami berdiskusi bagaimana cara baik itu Polda, BNN, dan Kejaksaan untuk dapat mengurangi jumlah anak-anak kita, anak-anak bangsa kita, baik itu dari pelajar dan mahasiswa. Anggota Komisi 3 DPR RI Eva Yuliana mendesak kepolisian untuk mencari akar penyebab mengapa Provinsi Yogyakarta menjadi pangsa pasar peredaran narkoba yang cukup tinggi. Untuk itu, Eva meminta seluruh stakeholder meningkatkan koordinasi untuk memperketat pengawasan dan memberantas narkoba hingga ke bandar atau pemasoknya. Heroin, satunya lagi apa? Nah, itu prosentasenya seperti apa yang ada di DIY ini, sehingga dari situ kita akan mengajak Polda dan juga Kejaksaan ini memetakan mana yang kemudian dan langkah-langkah apa selanjutnya yang bisa menjadi strategi dari Polda, baik Polda maupun Kejaksaan untuk menurunkan. Dari Provinsi Yogyakarta, Slamet Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal 3 diprediksi masih mengalami minus di angka 2,9 hingga 1,1% dikarenakan terbebani akibat pandemi COVID-19. Menanggapi ancaman resesi di Indonesia, pimpinan DPR RI optimis pertumbuhan ekonomi nasional akan kembali bangkit jika adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta mengatakan kondisi pandemi COVID-19 membuat situasi perekonomian tertekan. Pertumbuhan ekonomi saat ini juga masih minus. Pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga tahun 2020 ini memang minus 2,8 antara 1%. Memang agak berat karena di tengah pandemi ini memang mengakibatkan situasi mengalami resesi seperti juga di beberapa negara-negara lain. Sufmi Dasko Ahmad menegaskan dengan kerjasama yang baik antara pemerintah beserta semua komponen bangsa, DPR optimis Indonesia akan dapat melewati krisis ini dengan baik. Sufmi Dasko menekankan agar pemerintah mengeluarkan kebijakan strategis yang berhubungan langsung dan dapat dinikmati masyarakat, sehingga mampu menggerakkan perekonomian seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kami optimis dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan semua komponen. Mudah-mudahan krisis ekonomi ini dapat kita lalui bersama dan juga kita minta kepada pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan strategis yang langsung berhubungan dengan masyarakat juga bisa menggerakkan ekonomi. Zikri dan Yaserto Denus, TVR Parlemen melaporkan.
Terkait upaya pemerintah memperluas jaringan dan kualitas internet di seluruh Indonesia yang termasuk dalam anggaran pemulihan ekonomi nasional, anggota Komisi 1 DPR RI meminta seluruh stakeholder di bidang telekomunikasi saling bekerja sama dan fokus untuk merealisasikannya. Di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, Farhan mengapresiasi upaya pemerintah yang memprioritaskan dan mendorong kesetaraan akses informasi di Indonesia dengan membangun akses internet di wilayah 3T. Pemerintah harus memanfaatkan sarana dan prasarana telekomunikasi yang sudah ada secara maksimal dan melibatkan seluruh stakeholder dalam mewujudkan akses internet yang berkualitas. Tetap mesti ada operator yang membangun jaringan-jaringan internet yang gratis tersebut. Nah, ininya tuh masih kejar-kejaran. Anggaran saya percaya deh, apalagi 52 triliun saya dengar sudah siap dicairkan. Anggota Komisi 1 DPR RI Farhan meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika menggandeng perusahaan jasa telekomunikasi yang ada di Indonesia agar mau masuk ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau akses internet, termasuk wilayah 3T. Dengan adanya akses dan fasilitas internet yang berkualitas akan menjadi pemicu daerah-daerah untuk berkembang. Penyedia jasa internet ya dari berbagai macam level untuk mau aktif masuk ke dalam usaha untuk menghidupkan jaringan tersebut gitu. Karena itu menjadi sangat penting. Seperti saya bilang tadi, jangan sampai infrastruktur yang sudah mahal-mahal dibangun ini malah kosong. Nadia dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 2 DPR RI mendorong Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP memfokuskan anggarannya pada program yang substantif seperti pembinaan ideologi Pancasila daripada anggaran untuk mendukung manajemen. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Muras menilai anggaran BPIP masih lebih banyak dialokasikan untuk dukungan manajemen, yaitu sekitar 65%. Padahal tugas utama BPIP adalah pembinaan ideologi Pancasila. Sementara BPIP meminta penambahan anggaran yang memang ditujukan untuk program pembinaan Pancasila. Dukungan manajemen sampai 65%, untuk pembinaan ideologi Pancasila kan 35%. Nah ini terbalik, harusnya ya pembinaan ideologinya dong, yang 65%, dukungan administrasi, manajemen 35%, itu yang pertama. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Sodik Mujahid meminta pemerintah memberi dukungan anggaran untuk BPIP secara rasional untuk memperkuat dan memaksimalkan program pembinaan ideologi Pancasila. Hal ini bertujuan untuk memberikan dan menanamkan kembali pemahaman Pancasila yang komprehensif kepada seluruh masyarakat Indonesia sehingga tidak mudah terpecah belah dan menjunjung toleransi. Artinya memang kita harus serius membina ideologi Pancasila ini dengan sebaik-baiknya melalui BPIP ini. Dengan pembinaan yang benar, maka kita akan melaksanakan Pancasila dengan benar, sehingga konflik-konflik atau kecurigaan-kecurigaan itu tidak ada. Mahir dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Anggota Komisi 5 DPR RI mendorong BMKG dan Basarnas memprioritaskan anggaran di tahun 2021 untuk pengadaan program penanganan bencana dan pencarian orang, mengingat angka bencana alam di Indonesia cukup tinggi. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Hasan Basri mengingatkan dengan kondisi iklim Indonesia yang sedang unik dan tidak menentu, namun mulai mendekati musim penghujan. BMKG dan Basarnas harus melakukan persiapan dini dan pengecekan terhadap infrastruktur dan peralatan penanganan bencana yang ada. Anggaran-anggaran dilaksanakan di setiap masing-masing wilayah dalam setiap provinsi kabupaten se-Indonesia. Nanti kita bisa melakukan pengawasan, bukan berarti ingin intervensi dalam sisi proyek, tapi kita ingin melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi kita sebagai anggota DPR RI. Anggota Komisi 5 DPR RI Aras juga meminta BMKG dan Basarnas menekankan anggaran untuk program penanganan bencana dan pencarian orang.
Mengingat kondisi geografis Indonesia yang rawan bencana, seperti tanah longsor dan banjir, yang biasanya menelan korban jiwa dan kerugian materi yang tidak sedikit. Tentu kami juga mengapresiasi mereka juga untuk pengadaan tentu yang sangat penting, yang sangat mendesak untuk penanganan bencana dan pencarian orang tentu menjadi penting karena negara kita adalah negara yang cukup rawan bencana. Terkhusus untuk Sulawesi Selatan tercatat per Juli kemarin sudah 93 bencana alam yang terjadi. Yang terakhir yang sangat viral adalah longsor banjir bandang di Luwu Utara. Ferdian dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 5 DPR RI mendorong program Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes tidak hanya meluas, melainkan juga berkembang pesat dan menjadi potensi perekonomian di desa. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Joni Allen mengatakan program BUMDes sebaiknya diprioritaskan untuk pengembangan wisata-wisata desa yang sedang bertumbuh daripada kawasan wisata desa yang sudah maju. Untuk itu dalam membangun pariwisata desa sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengelolaan, misalnya antara Kementerian Desa PDTT dengan Kementerian Parekraf. Air segala macam, terus dibandingkan dengan kementerian lain dia menjadi pariwisata air misalnya, atau wisata air. Atau mungkin adalah view-view gunung-gunung yang baik dan segala macam bisa dikelola desa itu. Atau mungkin misalnya tempat sepeda jogging misalnya daerah kayak gitu. Jadi itu yang harus dikembangkan, namanya desa. Anggota Komisi 5 DPR RI Joni Allen mengapresiasi upaya Kementerian Desa PDTT yang gencar mendorong pelaksanaan program BUMDes di berbagai daerah. Namun program BUMDes yang sudah berjalan harus dikembangkan lagi dan terus berinovasi meski anggarannya terbatas. Tetapi kan harus ada juga peningkatan program dari BUMDes itu. Ya, gini, secara bertahap akan menyebar, tapi tidak cukup hanya menyebar, tapi juga akan berkembang dan berkualitas dan berproduktivitas. BUMDes itu kan gitu kira-kira. Ada kalau dia memulai kan masih membenahi dalam konteks administrasi, struktur organisasinya dan segala macam. Tetapi dia harus berkembang menjadi badan usaha milik desa yang bisa dikelola oleh desa itu sehingga meningkatkan kesejahteraan dari desa itu. Alda dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendorong Pertamina menjaga suplai aftur dan mengantisipasi potensi kerugian akibat menurunnya permintaan pasar. Ditemui usai memimpin kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke Provinsi Banten, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Alex Nurdin mengatakan, meski permintaan aftur dari Pertamina menurun, namun suplai untuk pesawat penerbangan domestik dan internasional harus tetap terjaga. Hal tersebut untuk mengantisipasi naiknya kembali permintaan aftur. Alex mengapresiasi upaya Pertamina dalam memperkecil kerugian tanpa melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan. Untuk mengetahui sampai di mana kesiapan supply aftur untuk pesawat baik domestik maupun internasional, demand menurun, tapi tidak ada PHK karena kilang itu tepat berfungsi minimal. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Rudi Masud menyoroti menurunnya permintaan aftur milik Pertamina akibat pandemi COVID-19. Rudi mendorong Pertamina dapat menjaga produksi aftur untuk mengantisipasi kembali membaiknya dunia penerbangan. Untuk mengantisipasi kerugian, Rudi meminta Pertamina memberhentikan sementara produksi biodiesel karena biaya produksinya sangat mahal dan rendahnya permintaan. Yang perlu kita antisipasi adalah penerbangannya ini insya Allah akan bertambah karena runway-nya juga akan bertambah, sehingga menurut saya perlu diantisipasi supaya produksi aftur ini tetap dijaga. Itu dijaga. Ini saya rasa hanya masalah mestinya Pertamina harus siapkan juga berkaitan dengan storage tank. Storage tanknya supaya bisa menampung produksi aftur ini cukup untuk bisa tetap dijaga produksinya. Dari Banten, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Yusri Hayanti beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.